Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast suka-suka bersama Dera Destina. Pada podcast kali ini aku bawa topik tentang permasalahan sosial, tepatnya ketidakadilan. Nah, buat bahas topik yang lumayan berat ini, aku mengundang salah satu narasumber dari SMA Negeri 1 Sukaraja, yaitu Kak Kasmawati. Halo, makasih banget Kak Deru udah mau ngundang untuk podcast kali ini. Iya, justru aku yang makasih banget nih karena udah kedatangan seorang Kalasma gitu ya, yang sangat pintar gitu. Enggak, biasa aja. merasa terhormat banget gitu kan, bisa podcast bareng Kalasma gitu. Aku juga merasa terhormat banget sih udah bisa datang ke podcast kali ini. Oke. Kesibukannya apa nih Kalasma ini? Buat kesibukannya biasa sih, kayak karena masih anak sekolah juga, jadi ya kerjain tugas gitu. Oh, berarti tipikal anak-anak rajin ya, karena selalu ngerjain tugas gitu ya. Enggak juga sih. Iya. Jadi apa kesibukannya? Belajar gitu? Iya, belajar kerjain tugas. Mirip-mirip lah ya sama siapa nih Kak? Kak Dera juga begitu kan? Iya, kayak gitu. Oke, kita langsung ke topik aja, balik ke topik Boleh, tentang boleh. permasalahan sosial. Karena emang akhirnya itu lagi ramai banget ya, banyak banget masalah-masalah sosial yang diakibatkan atau disebabkan oleh ketidakadilan gitu. Ya soalnya aku tuh bingung gitu, tau gak sih, kayak ketidakadilan tuh apa sih sampai kayak banyak banget bikin masalah gitu. Marak Iya, banget lagi gitu ya. ramai banget, marak banget. Kalau menurut aku pribadi ya, ketidakadilan itu jadi pembagian hak sosial atau hak barang itu tidak merata atau tidak proporsional gitu. Jadi ada beberapa masyarakat yang nggak kebagian gitu, iya. yang seharusnya dia tuh mendapatkan haknya gitu. Ini dalam bentuk apapun gitu kan, nggak selain apa Iya. gitu ya. Jadi pokoknya emang gampang banget sih sebenarnya kalau ketidakadilan itu hampir semua orang paham pasti kan. Iya. Intinya tentang ketidakseimbangan seperti itu namanya. Iya, jadi ketimpangan. Ketimpangan, oke. Jadi faktor penyebabnya apa nih Kak dari ketidakadilan? Kalau faktor penyebabnya itu sebenarnya lumayan banyak ya, jadi kayak dari faktor ekonomi, faktor politik, sosial, budaya. Nah, kalau Budaya dari pun bisa. iya, budaya pun bisa. Makanya ada yang namanya SARA. Oh iya, Iya, oh, gitu. itu berarti bisa. Itu juga termasuk Satu ketidakadilan. salah satunya. Oke. Eh, Lalu apa lagi? Kalau buat ekonomi sendiri ya, Hmm. faktor ekonomi itu kan bisa jadi kayak dari pendidikan. Jadi masyarakat yang miskin nggak dapat pendidikan yang sama sama masyarakat yang berkecukupan. Iya, itu paling jelas banget ya, Pak. Iya. Paling banyak memunculkan masalah itu dari Paling faktor banyak. ekonomi memang ya. Betul. Karena ada ketimpangan kelas sosial tadi, Iya. mereka kelas menengah bawah dan menengah atas seperti itu. Kalau buat faktor politik nih, agak asing gitu kan di aku, faktor politik itu penyebab ketidakadilan gitu. Sebenarnya tuh kayak gimana sih? Faktor politik itu salah satu contohnya misalnya jadi kayak oknum yang korupsi. Oknum yang korupsi itu kan berarti kan tidak adil dong, yang harusnya uangnya punya Dibagi uang gitu rakyat, kan, iya, yang ke- harus dibagi ke rakyat, Malah malah dia dia raup sendiri Iya, gitu. demi kepentingan sendiri apalagi itu Iya. kan ya. Berarti karena dia punya hak gitu, punya kekuasaan gitu. Dia merasa punya kekuasaan, jadi dia ambil gitu. Iya, banyak banget apalagi itu juga kan ya, faktor politik itu di negara kita gitu sih. Betul. Apalagi tentang korupsi itu lagi banyak banget. Nah kalau buat contohnya nih, contoh di yang kecil-kecil aja gitu yang ada di kehidupan Kalasma gitu. Pernah nggak sih Kalasma melihat ketidakadilan langsung gitu? Pernah Pernah? misalnya di apa ya, di masyarakat lah gitu. Aku melihat tuh kayak ada beberapa orang yang disabilitas itu biasanya kurang digemari. Jadi Oh, dia tuh dikucilkan gitu, iya, tidak? secara Oh. secara langsung tuh dia dijauhi gitu Iya, sama karena masyarakat lain. Iya tadi kayak gitu disebut tadi gitu. Berarti jahat banget sih sebenarnya kalau begitu tuh. Iya, betul. Oke. Lalu kalau di masyarakat gitu, itu apa tuh? Kalau di masyarakat misalnya apa ya, biasanya di sekolah sih aku lihatnya. Kalau paling sering berarti di sekolah kan? Iya. Orang-orang yang gitu kan, selama sekolah tuh Iya, anak paling sekolah kayak gitu ya, iya. kurang menghargai. Kurang menghargai, betul. Bisa jadi pembulian juga salah satu contohnya. Oh berarti kuliah itu termasuknya ketidakadilan juga ya? Termasuk sebenarnya? juga. Iya, oke. Berarti Iya. banyak banget sebenarnya ya? Iya, jadi ketidakadilan itu gimana ya? Ada salah satu pihak tuh yang dirugikan gitu. Dia merasa
harusnya nggak diperlakukan seperti ini Oh, gitu. oke. Tapi dia malah kayak gitu kan? Iya, tapi dia malah diperlakukan seperti Iya, itu. berarti bisa jadi dia nggak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Bisa jadi Betul. juga dia mendapatkan apa yang seharusnya tidak dia dapatkan gitu Iya, ya. betul. Oke, berarti banyak banget ternyata contoh-contoh kegiatan sehari-hari kayak gitu. Ya, Banyak termasuk banget. ketidakadilan gitu ya. Iya. Kalau buat dampaknya nih apa nih Kak? Dampak selain ada yang korban gitu kan? Itu kan pasti ada korbannya dong gitu. Selain itu apa gitu? Dampaknya bisa jadi terjadi rasa iri, jadi kecemburuan sosial. Dendam Iya. gitu bisa nggak sih? Dibilang Bisa dendam juga jadi. gitu. Bisa juga menjadi timbulnya perkelahian gitu. Karena rasa tadi cemburu Iya, itu dia iri gitu, cemburu, suka terus, iri gitu. iya. Oke. Berarti orang-orang nekat juga nggak sih kayak gitu? Dia Termasuk nekat. Iya, termasuk nekat juga. Iya. Tapi itu buat kawasan baik gitu. Misalkan dia kan iri gitu kan, marah dong, dendam. Terus ada dia melakukan tindakan-tindakan kriminal gitu. Itu rasa bener apa nggak sih? Kayak gitu? Sebenarnya kayak gitu tuh nggak benar ya kalau menurut aku. Oke. Karena emang nggak seharusnya ini karena dendam, Iya, tapi iya ya juga sih. dari pihak yang bersalah juga yang nggak seharusnya kayak begitu. Oke. Berarti udah banyak banget nih contoh, udah pengertian, udah terus apa tadi dampak juga udah ya. Iya. Berarti tinggal cara mengatasinya nih kalau semangat. Apalagi tadi kan ternyata tuh apa tindak ketidakadilan tuh banyaknya tuh malah di sekolah gitu ya. Di lingkungan yang memang banyak apa sih sering kita lakuin gitu. Apa tuh? Berarti cara mengatasi. Kalau cara mengatasinya itu bisa aja kalau misalnya yang dari tadi ekonomi di tingkat pendidikan itu. Iya, perbedaan kelas Iya. itu. Kalau dari ekonomi itu cara mengatasinya bisa misalnya ada program beasiswa. Oh, jadi Iya. semua orang tuh mendapatkan hak yang Mendapatkan sama, hak yang sama, gitu. Oke, Iya. benar. Terus kalau soal perbedaan apa tadi politik tuh yang itu apa tuh kira-kira? Kalau itu sebenarnya lebih ke jalur hukum ya, aku sendiri kurang paham, tapi biasanya di hukum tuh ada tindak pidananya lah. Iya, lebih dikatakan lagi mungkin Iya. ada pengecekan segala Iya. macam gitu. Oke, kalau bentuk-bentuknya nih, yang aku dengar nih ternyata ketidakadilan tuh banyak banget bentuknya gitu, atau jenisnya gitu. Kira-kira apa nih? Yang kalau semua tahu aja nih, tentang ketidakadilan tuh bentuknya tuh ada apa sih? Yang paling aku tahu sih ya, yang biasanya aku lihat itu salah satu bentuknya itu disebut itu subordinasi. Oh, itu apa tuh? Sebenarnya itu apa? Subordinasi itu di mana ada minoritas itu jadi dikucilkan oleh kalangan mayoritas. Oh. Contohnya ada agama lain yang komunitasnya itu kecil, nggak terlalu banyak. Oke. Lalu ada agama yang komunitasnya lebih banyak. Nah, si agama yang kecil ini nggak dibolehin buat membangun tempat ibadah. Oh, karena alasannya mereka tuh minor itu lagi Iya, sedikit gitu betul. pengikutnya. Oh. Berarti alasannya cuma karena mereka sedikit gitu. Nah, Jadi mereka nggak boleh sedikit, gitu. iya. Kita ikut yang banyak aja gitu. Iya, Terus gitu. pada dalam juga ya. Betul. Ternyata ada kayak gitu ya. Punya Ada juga, Ada ada. juga. Banyak banget ternyata. Oke. Berarti udah semua ya kalau semuanya sudah Udah cukup semua yang aku tahu itu. Oke, berarti banyak banget guys pelajaran yang aku ambil dari podcast kali ini. Aku juga jadi tahu nih kayak dampak ternyata apa ya hal-hal yang terjadi di sekeliling kita tuh ternyata bisa jadi contoh ketidakadilan juga ya ternyata ya. Aku Bisa. baru tahu juga ternyata. Berarti ketidakadilan tuh suatu hal yang buruk yang pastinya sudah apa ya memunculkan korban gitu. Iya, jadi membuat salah satu pihak Pihak tuh tuh dirugikan. gitu. Iya betul. Berarti pelajaran buat teman-teman yang nonton nih kalau saya kira-kira apa nih? Ya kurang-kurangin lah rasa kayak merasa paling hebat gitu, karena nggak begitu juga, semua orang itu pantas mendapatkan hak yang sama. Iya, kita harus saling menghargai aja mungkin Iya. ya satu sama lain. Gitu. Gak boleh bully-bullyan apa lagi ya, karena itu Gak boleh. parah banget. Karena ternyata itu bisa menimbulkan tindakan kriminal ya dari hal-hal Betul. kecil padahal kan ya. Betul banget. Gitu. Jadi buat teman-teman kita stop rantai ketidakadilan dan membiasakan diri untuk berbuat adil ya. Sekecil apapun kita harus adil guys, karena banyak banget dampak negatifnya gitu ya. Banyak banget. Banget. Apalagi sampai membuat orang tuh bisa dirugikan gitu atas perlakuan kita. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak buat Kak Lasma. Makasih kembali loh. Udah menambah wawasan aku gitu tentang ketidakadilan ini. Sekarang aku udah jadi bingung lagi ya kenapa banyak masalah tentang ketidakadilan, karena memang ketidakadilan itu banyak banget
dampaknya mungkin kayak dampaknya gitu. penyebabnya juga banyak. Iya, kayak gitu. Oke, mungkin saya cukupkan pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.